Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, saat ini kita akan kembali membahas bagaimana karya Tritunggal dalam kebangkitan Yesus Kristus. Ada 3 alasan bagaimana karya Tritunggal dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan lihat yang pertama, yaitu ketiga pribadi bekerja sama. Nah, kebangkitan terjadi karena kuasa Allah Bapa membangkitkan Yesus oleh karya Roh Kudus. Nah, hal ini dicatat di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 648. Kebangkitan Kristus adalah masalah iman, campur tangan transenden dari Tuhan sendiri dalam ciptaan dan sejarah. Di situ, ketiga pribadi ilahi bekerja bersama-sama dan serentak juga menyatakan sifatnya yang khas. Peristiwa itu terjadi oleh kuasa Bapa yang membangkitkan Kristus anaknya, yang menerima sepenuhnya kodrat manusianya bersama tubuhnya dalam Tritunggal. Yesus dinyatakan secara definitif sebagai putra Allah menurut Roh Kekudusan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Santo Paulus menekankan wahyu, kekuatan Allah, seperti yang ditulis di dalam Roma, 2 Korintus, Filipi, Efesus, dan juga Ibrani. Oleh karya roh yang menghidupkan kodrat manusia, Yesus yang sudah mati dan mengangkatnya ke dalam keadaan mulia, di mana hal itu adalah keadaannya sebagai Tuhan. Nah, yang kedua, sejauh menyangkut putra. Yesus bangkit dengan kuasa ilahinya sendiri. Seperti yang ditulis di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 649. Sejauh menyangkut putra, maka ia sendiri melaksanakan kebangkitannya. Berkat kuasa ilahinya, Yesus memaklumkan bahwa anak manusia akan menderita banyak dan juga akan mati. Lalu ia akan bangkit. Pada tempat lain, ia mengatakan dengan jelas, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Saudaraku, inilah iman kita. Yesus telah mati dan juga telah bangkit. Seperti yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Yang ketiga, berkat kesatuan kodrat ilahi yang menyertai tubuh dan jiwa Kristus. Saat keduanya terpisah karena kematian, maka keduanya disatukan kembali pada saat kebangkitannya. Ditulis di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 650. Para bapak gereja melihat kebangkitan itu dari sudut pandang pribadi Kristus yang ilahi. Pribadi ilahi ini tetap bersatu dengan jiwanya dan juga badannya, dan oleh kematian sudah dipisahkan satu dari yang lain. Berkat kesatuan kodrat ilahi yang tetap hadir dalam kedua bagian hakiki manusia, maka keduanya mempersatukan diri lagi. Dengan demikian, kematian terjadi oleh pemisahan susunan manusiawi dan kebangkitan oleh penyatuan kedua bagian yang terpisah itu. Nah, demikian saudaraku apa yang dicatat di dalam Katekismus Gereja Katolik mengenai karya Tritunggal Maha Kudus dalam kebangkitan Yesus Kristus. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, menguatkan iman Anda. Anda boleh silakan subscribe
like dan juga bagikan ke banyak orang agar channel ini menjadi kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.